Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang sebelah kanan saya, depan saya, dan juga ada yang di ruang cadangan. Puji Tuhan yang kita agungkan Dia. Kita rindu datang di hadirat-Nya. Saat malam hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kita juga menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Haleluya Tuhan. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan jiwa rohku Tuhan, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat malam hari ku datang lagi, saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat malam hari ku datang lagi Tuhan, saat malam hari ku datang lagi. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, menghadap Tuhan senantiasa di hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami, mohon pimpinan-Mu Tuhan, hari yang Kau beri, Roh-Mu menjamah kami Tuhan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Angkat tangan-Mu, ku sembah Kau Tuhan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku
Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan atas kasih kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang terbaik kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Berfirmanlah Yesus. bagi kami semua Tuhan, berkati kami, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima Dan kasih, mampukan kami Yesus. Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap firman yang kami terima pada malam hari ini. Dan kami percaya Terima Tuhan kasih. sudah memberkati dan mengurapi Bapak Gembala Haleluya. yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat, urapan, dan Amin. kekuatan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih doanya Diaken Juli Raharjo. Hormat puji bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Allah Roh Kudus yang hadir selalu di tengah-tengah kita. Saya percaya untuk saat ini orang-orang yang datang adalah orang-orang yang menikmati kuasa dari pribadi yang dahsyat yang memberikan hidup kepada kita. Roh Kudus, Roh Allah. Amin. Roh Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini kalau kita tahu bahwa ini kunci kemenangan, ya, kunci kemenangan Tuhan sudah kasih. Tinggal kita merawat dengan benar, memperjuangkan gitu perolehannya untuk hal-hal surgawi. Kalau untuk hal duniawi, saya ingin sampaikan buat kita semua, Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana. Makanya kalau Dia ciptakan kita di hari yang penghujung, di hari ke-6, itu membuktikan semua yang bakal dibutuhkan oleh manusia itu disiapkan dulu, baru kemudian Allah menciptakan ya manusia itu sendiri. Dan kalau kita tahu ini hakikatnya bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita secara jasmani itu sesungguhnya Tuhan menyediakan. Makanya tiap kali saya katakan buat kita semua, pasal 6 dari Matius itu kalau saya condong di 32-nya. Bahwa Bapakmu itu tahu apa yang menjadi keperluanmu. Tapi orang seringkali ya melihat ada kata ditambahkan. Itu di ayat yang ke-33. Nah, saya condong ya di 32 itu. Bahwasanya dia itu tahu gitu loh. Nah yang butuh kita perjuangkan habis-habisan. Dan itu membutuhkan kesungguhan yang benar-benar gitu. Itu adalah hal yang gaib. Dan yang gaib itu yang saya maksud adalah hal-hal yang sifatnya rohani. Nah itu butuh perjuangan. Kalau masa depan kita, hari esokan kita, itu sudah kita yakin dah Tuhan campur tangan. Untuk pencapaian hal-hal yang ada di dalam dunia ini, ya Dia minta kita memang bergairah, semangat, disiplin, ya kan. Kemudian juga ada hal yang enggak kalah pentingnya adalah ya fokus ya di dalam segala sesuatu. Tetapi untuk yang rohani, ini karena kita masih berhadapan gitu loh dengan setan yang mengaum-aum yang dikatakan seperti ya singa itu. Nah ini ya dia main gertak sambal, intimidasi gitu. Ada berapa orang Kristen yang kemudian mudah menyerah kalah sebelum bertanding. Dan ini sebuah kesalahan. Kenapa? Kehilangan antusiasme diri di dalam hidupnya. Dan kenapa? Ada satu kerenggangan ya dengan sumbernya antusiasme itu sendiri, yaitu Roh Kudus.
Makanya kalau dari sekian jemaat yang betul-betul hari ini saya tahu Anda semua ini bukan orang nganggur ya, di Gresik ini gak ada orang nganggur. Semua punya aktivitasnya yang sedemikian rupa. Tetapi juga undangan Tuhan selalu menjadi prioritas utama buat kita. Nah itu yang saya katakan, berarti koneksitas kita dengan Roh Kudus itu ya tidak terputus. Dan kalau tidak terputus, nyambung terus, kuat kuasanya akan melingkupi kita. Kita nggak akan bisa digagalkan oleh apapun. Baik ya, kita akan baca firman Tuhan, Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semua katakan, amin. Persoalan karena kesulitan, kemudian kita kehilangan gairah, tidak menyala-nyala, nah di situ masalah. Makanya saya bilang mesti permanen. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itu bisa menjadi permanen, ada hal-hal yang diarahkan di dalam ayat yang ke-12 itu, bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Nah, artinya gini, ketika ada duka cita, ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, orang beriman itu punya pengharapan. Iya kan? Punya pengharapan. Harapannya ke siapa, saudara? Mbah Tipo, Mbah Dukun, Mbah Suroh, di Kang Buntu, atau harapannya kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau harapannya ke Tuhan Yesus, saya sering kali merilis kalimat, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan itu artinya apa? Kemenangan bisa menjadi bagian kita. Tidak akan terus kemudian bleset. Cuman kitanya aja kadang ketika di persimpangan jalan, iya kan, terjadi kerenggangan, koneksitas kita terganggu. Dan yang terjadi apa? Persoalan yang besar itu menurut kita kelihatan. Padahal persoalan itu kecil. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang bilang, saya itu ngadepi masalah Pak. Ah gitu aja. Enggak Pak, masalah saya itu terbesar sedunia. Kalau masalah besar sedunia berarti Yesus kecil. Lah ini kebalik. Makanya ada nyanyian, jarang nih kita nyanyikan. Moga-moga di dalam minggu ini dinyanyikan, Yesusku sangat biasa. Ya betul ya. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Ya nyanyi. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yang belakang apa kata-katanya? Masalahku biasa ya. Oke, diulang. Terus refrennya itu tadi Kak. Amin. Ini medley ya. Oke, dari awal 1, 2, 3. Yesusku luar. Ayo, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Masalahku biasa. Amin. Haleluya. Amin. 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 Nah itu baru benar, ya kan? Saudara, kenapa bisa ngomong gitu? Karena mempunyai pengharapan, saudaraku ya. Karena punya pengharapan bisa bersuka cita. Gitu. Ya. Aduh, tapi aku yakin. Nah, kalau seperti itu aku yakin ada kekuatan di sini. Nah ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kekuasaan Tuhan Yesus, dalam kekuasaan Roh Kudus. Dan hal itu yang saya sampaikan beberapa saat ini akan semakin nyata ketika kita semakin merendahkan diri, merendahkan hati.
merasa tidak mampu, tidak berdaya aku, tidak sanggup. Tapi tidak sanggupnya tidak terus kemudian mandek, tidak sanggup itu baru koma kalau aku sendiri. Ya, tetapi kalau ada Roh Kudus yang senantiasa turut membantu kita menaikkan doa-doa yang tidak dapat kita katakan. Bahkan dalam Roma pasal yang ke-8 itu, kalau tidak salah 27 apa 26 itu. Roh Kudus turut membantu kita berdoa, menyampaikan hal-hal yang kita tidak tahu harus apa yang kita ucapkan. Artinya apa? Kalau kita di dalam kuat kuasa Roh Kudus, bahkan Tuhan itu mampu melakukan ya hal yang lebih dari apa yang dapat kita ucapkan dalam doa. Amin. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga dijanjikan di situ ada sukacita, ya dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam apa? Kesesakan. Ya, kita itu nggak enak maunya cepat-cepat selesai, gitu. Tapi kalau seneng, lancar, keturutan, gitu, iya, idealisme kita terpenuhi gitu. Waduh, apa kemarin aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tidak akan pernah pudar kalau saya dan saudara dikatakan di sini tahu ada sebuah rahasia bahwa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kesesakannya orang beriman itu tidak dalam artian lepas kontrol Tuhan. Kesesakan yang dialami oleh setiap kita miliknya, kalau terjadi pasti atas kontrol dan seizin dari mertua kita, saudaraku. Besan kita, ponakan kita, dari siapa Pak? Dari Tuhan. Nah ini saudara-saudara ini kasih Tuhan. Makanya tidak ada alasan terus kemudian kita kehilangan gairah hidup. Ya, dan saya ingin terus dalam hadirat Tuhan bersama saudara semua tentunya menikmati antusias dalam kehidupan ini. Menikmati hadirat Tuhan dan menerusi perjalanan sampai titik darah yang terakhir. Ya, habis selesai tugas kita di sini, kita jadi orang yang menang, kuburan kita dibangun boleh. Kalau ada duit enggak juga enggak masalah, enggak usah kecil hati. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus nggak dibangun juga nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang kalau di pemakaman terus kemudian ya sementara saya lihat keluarga-keluarga saya semua di sana kan. Kalau keluarga besar mungkin hampir 100 mungkin ya, mudah dimakamkan di situ. Saudara, maksudnya dari jemaat. Ya. Terus kemudian ada ya bagian dari kita terus sampai di situ, monggo Bapak ya. Lihat kayak jadi kecil hati, nggak perlu, karena apa? Ini rencana nanti Pak, nggak apa-apa. Direncanakan boleh kalau namanya makam ya, tolong ya ini. Ada lebih juga nggak apa-apa, nggak perlu sampai melibatkan pinjol ya, demi bangun nisan ya, yang setuju katakan amin. Ya, setuju ya, amin ya. Jangan nanti apa kata orang, nggak ada urusan. Saya juga tidak lakukan begitu. Kalau tidak ada itu yang saya bilang uang pertanggungan dari asuransi kesehatan beliau. Kalau yang para tetua saya di situ tuh, ya waktu itu ya memang ya, wong tidak ada gitu-gitu. Ya saya belikan aja yang jadian itu, diangkat taruh aja plek di situ. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak tahu kalau sekarang ini harganya 2,5 atau 3 juta atau apa ya. Itu pun kalau ada, nggak masalah. Saya mimpi Pak, kenapa? Didatangi, yaitu yang sudah wafat. Kenapa? Dia berkata, kenapa kau biarkan makamku? Pasti yang datang itu demit, saudaraku. Halo, tolong dengar baik-baik ini. Karena urusan ini buat kita, khususnya orang timur ini, waduh, masih kental sekali. Saya harus berkali-kali mengucapkan ini. Puji Tuhan, enggak apa-apa. Itu bukan bom.
Nah, kalau gitu, kalau saya tuh gitu, nggak tak lihat saya, wong cuma gitu aja. Kalau Pak blegur gitu, odong bohong. Siapa yang alami juga saya nggak ngerti loh ya, saudaraku. Nggak penting ya. Kayak gitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ini mesti fokus di dalam kehidupan ini ya. Sebagai orang percaya, kenapa kita mesti sabar? Sabar tuh gimana Pak? Nah, orang kan paling nggak enak loh. Kemarin dulu saya bilang kalau lagi berduka, sabar ya. Wah nangisnya tambah kenceng. Sabar di sini dalam arti sabar menantikan siapa? Menantikan Tuhan. Itu maksudnya di sini. Jadi bukan sabar, sabar ya gitu. Nanti kita akan bisa enak aja, ya. Sampean nggak ngerasa no. Tapi saya ini loh ngomong enteng, sabar, sabar. Pernah nggak saudara nerima gitu? Atau pernah gitu kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya di sini loh saudara pentingnya. Kata sabar itu punya makna yang luas. Sama dengan bahasa Indonesia syukur. Syukur itu bisa konotasi yang positif, lihat kalimat kata dan maksudnya. Tetapi syukur itu bisa juga berkonotasi negatif. Ya, bentuk seruan ucapannya kan syukur Tuhan. Nah, itu ya. Kata yang sama diucapkan apa? Tolong mungkin tahu itu ya. 1, 2, 3, ayo. Nah, tahu semua karena pernah saudara dan saya melakukan itu rasain deh lo itu kata lainnya. Kalau kata sederhana bahasa lokal kita apa? Syukur. Duh, bodoh kata-katanya. Ya. Tapi makna bisa beda gitu loh. Kata sabar ini juga begitu saudara yang dikasih Tuhan. Ya, sabarlah dalam kesesakan. Dan kuncinya di sini, saudaraku yang paling penting, 2 hal bersukacita dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan. Itu akan terus ya bisa terjaga jika bagian yang terakhir ini dan apa? Bertekunlah dalam seperti yang sekarang ini. Ini kan, ya kan? Iya, apa? Acaranya kan doa gitu loh. Doa pra-Pentakosta. Bertekun. Ya. Kalau seluruh jemaat tabernakel ini bertekun. Seluruhnya. Saya yakin berkat-berkat Allah akan semakin nyata di atas kota Gresik tercinta ini. Nah, itu gak bisa diterjemahkan ya. Terjemahkan sendiri. Apa Pak bentuk berkatnya atas kota ini? Dan saya kalau berkata berkat, saya tidak mengarah bahwa, wah saudara semakin diberkati. Enggak, wong saya dan saudara sudah dalam berkat kok. Amin, kalau sudah tidak dalam kutuk berarti di dalam berkat. Nah yang kita mintakan, yang kita berkati dalam seruan itu adalah di luar kita. Gitu loh, kota kita, bangsa kita, ya negara kita, saudaraku yang dikasih Tuhan itu semakin nyata berkatnya. Isinya berkat apa? Terjemahkan sendiri, banyak hal. Dan terlebih adalah dampak berkat yang bisa menyangkut di dalam alam nyata dan alam yang tidak kelihatan. Dalam dunia sampai kepada hal-hal yang sifatnya akhirat. Akhirat 2 tempat, bawah biasa disebut apa? Neraka. Yang atas disebut apa? Nah, itu doa kita. Berkat Allah semakin nyata atas tempat, atas sekitar di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Maka itu yang terjadi. Makanya ketekunan. Kalau rumah tangga tekun dalam doa, sehati, sepakat. Karena doa itu tidak dalam makna cuma minta. Tapi doa adalah menjalin koneksitas dengan Roh Kudus. Makanya Paulus ngomong di Efesus,
biarlah kamu berdoa selalu di dalam roh. Nah, oleh gereja tertentu yang menitik beratkan bahasa roh, itu kemudian diarahkan itu bahasa roh. Saudara, yang dikasih Tuhan tidak demikian. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Bahwasanya setiap kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita mensandarkan seluruh kehidupan kita di dalam naungan kuasa-Nya. Berdoa di dalam hadirat roh. Karena di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23-24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa karena Allah itu apa? Roh. Hendaknya kamu apa? Iya, saudaraku, menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu firman, kebenaran itu Yesus. Yang kalau kebenaran itu yang menjadi dasar ya untuk kita menyembah Allah, maka sesungguhnya kita ada di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus itu. Artinya apa? Fokus. Kita ada dalam frekuensi yang sama. Roh kita dengan Roh Kudus, Roh Allah atau Tuhan Yesus itu satu. Tidak akan meleset. Gitu loh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, makanya kalau saya dan saudara tidak ada di dalam kebenaran, saudara bisa doa menurut keyakinan saudara, saya itu pokoknya yakin benar-benar gitu. Tapi bukan di dalam tuntunan kebenaran, artinya hidup saya dan saudara belum dalam penebusan. Ya mungkin labelnya ngomongnya, ya saya ke Tuhan. Iya kan? Saudaraku ini kasih itu, tapi ada, mesti datang ke gua. Guanya gua hantu. Iya kan? Ya ke orang pintar apa ini kan cuma ke usaha. Tapi kan saya ini mintanya ke siapa? Ke Tuhan. Ya saudara yang dikasih Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya itu minta Tuhan. Tuhan siapa? Karena dalam konsep manusia itu siapapun bisa dijadikan Tuhan. Gitu loh. Makanya sungguh luar biasa sekali itu. Dalam kebenaran firman Allah yang kita kenal di dalam Injil ini memberitahu bahwa beliau tidak hanya puas karena kita sudah mengalahkan Dia yang Maha Besar Maha Agung, tetapi Dia menempatkan dirinya untuk kita sebut sebagai ya Aba, ya Bapa. Ini maksudnya dalam roh itu gitu. Dalam roh berarti saudara di dalam penebusan Tuhan. Karena ditebus Tuhan itu masih ingat 3 kuncinya. Ini asli loh ini. Ya dari pokok perenungan saya dan saya sampaikan. Saya nyaris tidak pernah dengar. Ditebus itu yang pertama menerima pengampunan. Berdasarkan kasih karunia. Yang kedua dikuduskan. Ya, ibarat rumah itu yang disapu bersih, ya kan? Tapi kalau sudah disapu bersih ini ya, ndak jalin koneksitas dengan Roh Kudus. Rumah itu kosong, dimasuki berapa setan dikatakan? Ada tuh 7. Maka yang pertama diampuni, kedua dikuduskan tuh. Maksudnya apa? Setan demit disuruh minggat. Dan kita ngomong sendiri kan, waktu mau baptis kan. Kelepasan tuh gitu, membuat pemutusan. Mulai hari ini saya sudah tidak mau percaya lagi kepada Mbah Dipo, Mbah Suro yang selama ini menjadi sesembahan saya. Ya, saya masih ingat dulu waktu melayani ya, Ibu Sepuh, ibundanya dari Ibu Sri, ya Daus Sunoto, ya waktu baru bertobat kami bimbing ya, karena beliaunya rindu. Dan kalau ditanya, jenengan rumiyin pitados dumateng sinten? Nah ini bahasa Latin saudaraku ya. Kemudian jawabnya, Mbak Sri masih ingat jawabnya apa? Denayu kuning. Nah itu rupanya selesai telusuri apa yang dimaksud. Ya ini dianggapnya sing bau rekso, punden, di tempat wilayahnya beliau. Nah pada waktu itu kami bimbing. Ini Ibu, mulai sekarang ya saya sudah tidak percaya lagi kepada, yaitu lagi, denayu kuning. Mungkin sama dengan kelenting kuning gitu barangkali ya. Itu salah satu anaknya Mbok Rondo dadapan. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Iya, yang sedang
ya. Apa itu? Melakukan apa? Nah, ini Pak Kusriadi itu pawangnya pokoknya. Iya, unggah-unggahi dumateng sinten. Ya, siapa itu? Ande mulut. Ya, itu. Semua ditolak, kemudian waktu kelenting kuning datang. Rupanya ini Bu Sibu kula inggih purun. Itu. Bu Sibu kula inggih mudhun. Nah, itu. Kenapa? Yang datang menika kelenting kuning gitu ya. Itu ceritanya panjang itu. Kenapa enggak kelenting merah, kelenting hijau atau kelenting belang telon, kucing itu saudaraku? Ya, karena dikatakan menika sisaipun yuyu. Nah, ini sing milenial enggak ngerti blas kamu. Iya, Jo. Iya. Oh. Ya biar ngerti gitu ya. Nah, nanti kalau pengen ngerti khusus bisa kursus nanti ya. Ada waktu kita online sendiri. Pak, opa kelenting kuning itu apa ya, andi-andi mulut itu apa, ini loh andi-andi mulut. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi itu kalau digambarkan secara rohani ada loh maknanya gitu. Ya, Tuhan itu seneng sekali. Ketika anak Tuhan yang datang tuh betul-betul sudah nggak nyeleweng hidupnya. Nggak ada dualisme. Nggak main-main dengan yuyu, kangkang. Itu ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nggak ada percaya matahayul, okultisme, hari baik, angka 4 nggak bagus, angka 13 nggak bagus, itu sosatin nggak bagus. Karena yang gitu ini kelenting abang, saudaraku. Nek nggak biru. Iya toh. Tapi yang kuning ini dikatakan nggih Bu Sibu kula badhe mudhun. Saya siap untuk apa? Menikmati persekutuan dengan gereja yang murni. Orang yang hidup di dalam persekutuan, di dalam kuasa Roh Allah. Saya yakin dan percaya. Ini membuktikan ada sukacita, kepuasan dari Tuhan sesembahan kita untuk menikmati fellowship dengan kita. Dan kalau kita itu memiliki kebersamaan, ya intimasi dengan Tuhan, saya percaya keperluanmu, kebutuhanku semua Tuhan cukupi. Dia tahu yang terbaik buat kita. Walau perjalanan tidak selalu mudah, tapi tangan kuasa Tuhan itu luar biasa. Jangan kita main-main kayak kelenting-kelenting yang gak beres tadi. Iya, coba kita akan lihat Yehezkiel pasal 23 Perjanjian Lama ayat 33 sampai 34. Engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengugis pecahan-pecahannya. Dan engkau merabitkan susumu, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 35, silakan Pak Yohanes. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Iya. Satu hari saya pernah membaca tulisan dan bahkan juga ada diviralkan. Saudara ini kasih Tuhan bahwa coba lihat kitab sucinya orang Kristen itu. Bahkan lebih parah, hal-hal yang vulgar ditulis di situ tanpa tedeng-aling-aling. Dan ya, pemahaman yang demikian menunjukkan karena mereka tidak mengerti prinsip di dalam iman Kristen. Ketika membaca hal-hal seperti ini. Nah, maka ayat seperti ini bahkan lebih parah, tadi dikatakan ada hal-hal yang mungkin kalau kita tidak ngerti maksudnya. Aduh, terlalu vulgar Pak. Tapi ini Tuhan sedang bicara. Mengkonotasikan sikapnya orang Israel disebut Samaria. Itu tak ubahnya dengan kok ya tadi saya kok nyeletuk saja tentang kelenting-kelenting yang tidak beres tadi. Melakukan persundalan. Tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh.
Ya, udah mendua hati. Itu digambarkan seperti itu. Dan Tuhan mengatakan orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, dia pasti akan dipermalukan. Dan itu gambaran yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sehingga sampai diperlihatkan, semua akan memperlihatkan kemesumamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara secara rohani. Tanya pendeta sak-dunia, ya, kecuali pendeta yang aliran menerima LGBT, mungkin lain lagi pandangannya. Tetapi kalau yang pendeta waras, apapun organisasinya, dia akan setuju di dalam prinsip pemikiran. Ini adalah gambaran yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Ketika orang melupakan Tuhan, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, mendua hati, dualisme, pergi ke sana, dukun sini, ke orang pinter sana, orang pinter sini. Saudaraku dikasih Tuhan, yang terjadi apa? Hidupnya, kalau tidak di penghujung hidupnya, nanti di akhir hidupnya, dalam dunia, dia akan mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat sulit diceritakan. Nah, saya bilang jangan ada. Dari yang muda-muda sampai yang saudara, bapak ibu, pakai main-main, masih percaya firasat-firasat, tolong jangan. Ya, jangan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini loh ini. Nanti kalau cerita legendaris tadi, ya, cerita legenda itu andi-andi mulut tidak mau turun, tidak merespon, tidak jawab doa. Saudaraku ini kasih Tuhan, Pak, faktanya orang itu nyimpang, dia juga ke gereja tapi juga percaya jimat. Di rumahnya ada keris, ada segala macam yang ya gaman-gaman dan seterusnya. Tapi hidupnya sukses. Saya minta saudara yang jawab, kira-kira itu campur tangan Tuhan atau kuasa lain? Tolong saudara jawab. Kok bisa membuat dia berhasil? Dia bisa sakti, dia bisa melakukan hal, wah percepatannya, waduh drastis sekali. Tolong yang di sini, Tuhan atau hantu? Tapi dia ke gereja juga loh Pak. Ya, makanya di rumahnya itu begitu kita masuk pintu pertama ada salibnya besar. Tetapi waktu balik di atas rolling door toko ada buntelan-buntelan. Tokonya laris. Jadi saya katakan kalau tanya, kok ini salib, kok sini begini, gimana? Iya Pak, salib itu untuk jalan ke surga. Lah kalau buntelan, supaya toko laris. Tuhan mau nggak diajak kerjasama gitu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat loh, hati-hati loh. Ya, Pak, berarti ayat ini khusus rohani saja. Ya, tetapi juga persundalan secara jasmani itu juga bukan ya wataknya anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, walaupun kita kadang cap itu orang ya sudah dilokalisasi, ya itu kan udah jelas. Tapi kalau yang gentayangan masih kelihatan rumahan, itu kan sulit. Ya tapi gimana Pak kalau nggak disambi begini nggak cukup. Engkau menganggap Tuhan tidak sanggup memberikan makan untuk kita. Engkau menganggap Tuhanmu terlalu lemah. Memang, saya mengatakan ketika orang jalan di dalam kehidupan yang benar, apakah langsung ya seketika langsung mengalami sesuatu yang signifikan. Bahkan kadang-kadang ada yang mengalami keterbalikan. Ketika dia hidup di dalam gaya duniawi, percaya kepada penguasa dunia ini. Begitu bertobat, ternyata sempat dikuras habis. Dan saya ketemu beberapa orang yang kecewa ada, tetapi yang kemudian dia berkata, saya mengucap syukur Pak Pendeta. Ya, saya itu pernah di Jakarta dulu tahun 80 berapa. Saudaraku ini kasih itu saya diundang untuk melayani di sebuah persekutuan fellowship-nya para pebisnis. Nah, kemudian saya khotbah dan selesai itu saya diinapkan di rumahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan rumahnya di daerah elit pada masa itu. Singkat cerita, ini orang kaya sekali dan dia bilang temennya, saya pertama yang kenalkan itu temen yang undang saya.
waktu dia mengunjungi sekolah Alkitab, waktu saya masih ada dalam pendidikan, dan setelah lewat 2-3 tahun ya masih kontak lagi, dan rupanya terkesan waktu saya melayani di acara ibadah, ya, dan orang luar juga boleh hadir, tamu ini datang, dia undang saya. Setelah 3-4 tahun mungkin setelah itu ya, itu kurang lebih saya lupa. Dan kemudian dikenalkan orang ini yang perusahaan kaca ini, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan saudaraku ini kasih Tuhan, orang ini baru bertobat. Tetapi apa yang terjadi lewat beberapa saat ya, saya diceritani sama temennya si ini, pengusaha juga, bahwa yang pengusaha kaca ini bangkrut saudaraku. Tapi ketemu lagi dengan orang itu, pindah di satu tempat, tokonya biasa. Dan dia kemudian cerita sebelum saya bisa ngomong apa. Dia katakan, Pak, saya justru bangga, saya punya Yesus yang luar biasa. Dan untungnya saya masuk gereja dalam bimbingan pendeta yang memberi pengertian kebenaran, Pak. Bahwa orang yang dalam Tuhan itu tidak serta-merta mesti yang dari kolek begitu lalu wut. Ya, tapi ada waktunya kami mengalami begini. Karena saya sadar mungkin cara bisnis saya waktu dulu gak beres. Dan ini harus disucikan dulu oleh Tuhan. Itu loh, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau orang punya pengertian seperti itu, saya katakan, waduh, ya, saya tidak perlu ngomong banyak lagi. Baik, kita doa lagi, masih 1 kali ya, lagi saya juga ketemu lagi, ya, dengan orang ini, saudaraku. Tapi dia punya pola pandang iman itu betul. Ya, tidak kasep kemakan ajarannya Binihin. Yang kemudian bertobat kan, Binihinnya yang ngomong ini ajarannya yang saya sampaikan ini salah. Saya selalu ngomong kalau orang Kristen yang baik, dia kasih persembahan semakin banyak, dia akan cepat dapat kelipat kalian, ya, ganda begitu banyak dan seterusnya. Dan itu adalah ajaran yang menyesatkan umat Tuhan. Benihin mengatakan, siapa yang sempat lihat itu videonya? Tolong angkat tangan saudara. Ya, itu di expose. Lihat itu ya Mas ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini penting supaya apa? Jangan sampai kita salah di dalam memiliki pengertian bahwa ikut Tuhan mesti wud itu. Tetapi juga jangan sebaliknya kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya dari awal saya menjadi hamba Tuhan, saya serahkan hidup saya. Waktu jalan bareng dengan mendiang, saya katakan, kita makan, gak makan, kita sandar Tuhan ya. Dan saya mengucap syukur, memiliki visi yang sama, ya saudaraku. Dan sampai saya sempat membuat satu pernyataan, ya kalau toh kita makan apapun, gak makan, jangan sampai orang tua kita itu tahu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dia katakan, iya. Itu yang mengantarkan kami sampai dapat dikaruniai hal-hal yang jauh sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Tetapi Tuhan bisa menyediakan buat saya dan saudara. Amin. Dan dengan penuh syukur, kalau saya cerita tentang menu awal saya tahun pertama sampai ketiga, keempat, nggak usah tak omong sampai nafal kan. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan itu menunjukkan bahwa kami percaya Yesus itu punya segalanya. Yang percaya katakan amin. Apa yang menjadi pergumulanmu? Jangan buat kita nyeleweng. Jangan buat kita kemudian barangkali istilahnya ngobyek yang salah. Dengan cara yang salah. Hanya demi berpikir kalau enggak gini kapan? Jangan. Apalagi kalau sampai diri terjual. Apalagi kalau iman sampai terjual. Menganggap Tuhan tidak mampu. Ya Tuhan terlalu kecil. Tuhan pendusta. Apa yang dia omong, tidak ada kenyataan. Berarti sikap seperti itulah yang kita lakukan ketika kita mungkin bekerja dengan cara-cara yang kotor. Saudaraku ini kasih Tuhan. Tuhan rindu orang yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan selalu merendahkan hati, jangan sampai kemudian nyeleweng, ya. Ayo kita lihat Ulangan 32 ayat 15 dan 16. 32, 15, 16. Silakan. Lalu menjadi gemuklah
Yesurun, dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Mereka membangkitkan cemburunya dan ilah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Yang sudah merasa hidupnya enak, mapan, nyaman, ya, kayak tidak kekurangan apapun, bahkan omong kosongnya itu dimakan 7 turunan pun yang kami punya tidak habis. Hati-hati. Ya, yang dalam kesulitan jangan kecil hati dan jangan kecilkan Tuhan. Tetapi yang diangkat Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, diberikan kenyamanan, kemapanan. Ingat, jangan pernah kemudian kita jadi sombong. Dan dikatakan setelah menjadi gemuk, yang menendang ke belakang. Karena wong tadi buriku ini. Nanti saya praktekkan jejak orang lain kan enggak enak ya. Saudaraku ini kasih itu kan. Nah, itu loh. Ini Tuhan bilang. Waktu kita dalam kesulitan, tidak ada alasan untuk kita ya kecil hati. Lebih-lebih mengecilkan Tuhan. Ketika kita menjadi besar, ingat, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Wah, ini hebat. IQ-nya ada. Ya, di atas superior umpamanya. Hati-hati. Ya, di sini ada dokter tanya, kalau sampai ada orang enggak kebetulan aja kejedok itu kena saraf yang paling penting. Isok ngiler loh saudaraku. Betul ya, Cak ya? Tamara. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini di kepala kita, di otak kita itu ada berapa miliar sel. Ya, Tuhan itu mendesain luar biasa. Saya kena gangguan saraf 5-7 aja, bal palsi, langsung mencong saudara. Ya, mencong, kumur ambior gitu ya. Waduh waktu itu, wah masa stroke ini ya. Ya kepikiran juga waktu itu. Tapi ya saya pikir ya udahlah. Saya tetap ibadah pelayanan, pray 1 minggu aja waktu itu saya tidak muncul. Ya. Tapi kan saya ngomong tuh kalau sampai beberapa minggu nggak muncul, wah itu khawatir kalau nilai rupiah anjlok saudaraku. Kayak itu loh, kayak yo ya Pak. Ya, kemudian besoknya khotbah itu yang saya masih ingat sampai hari ini saya bilang, Yesus itu luar biasa, saya bangga sama Tuhan Yesus. Rekamannya besok saya dengar, ya saya mangga. Udah nggak teteh. Apa yang mau dibanggakan? Satu hal Tuhan beri pengertian. Tidak ada yang bisa disombongkan, Henry. Itu sebab jangan sampai dikatakan seperti ini. Yesurun, ya Yisrael itu sama dengan Israel. Dan engkau melupakan gunung batumu. Tuhan Yesus itu gunung batu kita. Artinya apa? Dia tempat perlindungan kita, dia tempat sandaran kita, dia tempat yang dapat kita andalkan. Kalau toh kita di dalam peperangan umumnya yang ya orang Israel itu kalau perang ada di atas gunung. Sampai orang-orang Filistin zaman itu di Alkitab dia pikir, oh itu Allahnya Israel itu Allah gunung. Kalau mereka di atas mesti menang. Saudara yang dikasih Tuhan ini memberi gambaran buat kita. Apa gambarannya? Bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Bahwa Tuhan itu tempat yang dapat kita andalkan. Kalau saudara menang, imanmu naik terus, rohanimu naik terus di atas gunung Tuhan. Jangan grafiknya apa? Turun. Makanya di dalam Roma tadi dikatakan di sana, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Dan apa? Layanilah Tuhan. Jadi saudara, semua ini ditugasi Tuhan jadi pelayan. Abdinya Tuhan, hamba Tuhan, bukan cuma yang nampak ya ini tampil, ya maju ke tampil ini saja. Tapi semua. Saudara adalah pelaksana tugas ya sorga untuk bumi ini. Tidak terkecuali. Makanya kita harus terus mengerjakan.
Karena dunia mendapatkan keselamatan, itu kalau secara urutan di dalam prinsip multiplikasi pelayanan adalah seolah bukan dari Yesus langsung lagi, tetapi lewat kehidupan saya dan saudara. Ini kita mesti bicara. Saya ketemu orang, saya cerita. Tidak salah, tidak ada hukum yang melarang kita bersaksi. Ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada yang ingin mempengaruhi. Kita cuma menceritakan aja. Kecuali kita memiliki kedekatan. Satu hari orangnya salah satunya ada di sini ini yang masih hangat. Ketemu di dapur saya bilang, Mas, Pak Daud Sunoto, berapa tahun silam? Sampai kapan sampai cuma sibuk seperti ini? Padahal waktu kita itu sangat terbatas. Ya, datang ke Tuhan. Tuhan cinta sampean, Mas. Nangis ya, Dik. Sudah ngerjakan gereja berapa biji di Surabaya. Punya kedekatan dengan pendeta yang cukup besar. Tapi rupanya pendeta itu hanya cuma memikirkan jasanya beliau saja. Tetapi tidak memikirkan keselamatannya. Karena keselamatan seorang ini kemudian bisa terjadi untuk keselamatan seisi rumahnya. Ketemu saya dia sendiri. Ya bertobat, menangis. Ayo datang pada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemudian di belakangnya semua diselamatkan. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak selamatkan. Puji Tuhan, dapat mantu, saya beriman sama Tuhan. Nanti mantu berikutnya yang beriman juga sama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, dan masih berapa lagi kalau saya mau ceritakan. Dimanapun saya cerita tentang nanti ini cepat langsung ketemu. Saya cerita, saya sampaikan ini. Roh Kudus bekerja dan dia mengalami pertobatan. Tetapi ada yang saya sampaikan dan saya belum melihat pertobatannya. Mungkin tiba-tiba satu kali kelak waktu saya sudah di sana dan ternyata orang itu akan menyalami saya. Loh, sampai di sini juga iya, terima kasih ya Pak Henry. Saya dengar waktu itu di pohon jambu Bapak menyampaikan. Waktu itu saya cuma ikut-ikutan Pak sama kawan-kawan, anak-anak salon. Waktu Natalan di Gosgate, kami datang dari sekian banci dan bencong. Saya ada di situ Pak Henry. Dan Pak Henry menyampaikan firman. Saat itu saya masih ngenyek Pak. Saya pikir ya Pak Henry itu rempeyek di remet-remet. Ya kan? Saudaraku, tetapi lewat berapa saat ternyata di situ Tuhan bicara. Dan saya terkenang dengan apa yang dikatakan. Diberitakan oleh Pak Henry. Dan saya kemudian datang kepada Tuhan. Tidak lama kemudian saya berpulang Pak. Puji Tuhan, saya diterima di Firdaus ini. Loh, kesan-kesan itu masih ada loh ya. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan katakan dia akan memberikan semacam kesukaan itu. Dan kesukaan yang kita terima di sana bukan kesukaan yang kaitannya itu tadi didampingi berapa banyak itu loh, berapa puluh itu loh ya. Ya, mahkota-mahkota kehidupan adalah dipasang dari jiwa-jiwa yang terselamatkan melalui pelayanan saya dan saudara. Mungkin tidak semua orang Pak, itu kesulitan kalau mau ngomong kayak Bapak. Ya tapi kolekte saudara, persembahan saudara untuk pelayanan ini ada di dalam sebuah ladang yang dinamis. Maka sesungguhnya apa yang kau korbankan, persembahkan, itu berdampingan dengan apa yang saya lakukan di dalam tugas ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mensaranai pelayanan, mensaranai untuk kepentingan kayak tempat yang sedang proses ini. Semua itu ada dalam penilaian yang diingat Tuhan sampai di dalam kekekalan surgawi. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Jangan kerasinanmu apa saudaraku? Kendor. Gimana Pak? Kadang mengalami penderitaan, kami masih dalam kesulitan. Kabeh wong ngalami. Sama. Ndak jemaat, ndak pendeta, ndak diaken, ndak musisi, ndak singer songwriter, ya guru sekolah minggu, pelayan-pelayan yang aktif, semua penduduk bumi. Ada waktunya kadang Tuhan izinkan harus mengalami kesulitan, harus mengalami proses. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajinan kita tidak boleh kendor.
Karena kita tahu, kalau derita itu yang ada dalam kontrol Tuhan, semua pasti akan mendatangkan hal yang baik. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya. Wong bisa sakit aja, orang tuh kadang sombong, gaya kayak hidup tuh nggak pernah bisa mati. Ya, kadang-kadang kelakuan juga nggak pernah berubah gitu, ya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang waktu Tuhan izinkan sesuatu dialami. Dikatakan di sini duka cita, kesulitan yang rada sulit atau sulit banget. Tapi kalau itu duka cita di dalam kontrol Tuhan, dikatakan apa, saudaraku? Menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa apa? Keselamatan. Dan yang tidak akan apa? Disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Artinya hukuman. Kalau kita menderita karena salah langkah, jalan hidup kita tidak pernah beres, kelakuan kita tidak ada dambaan rindu untuk berubah, tidak mikir butuh koneksitas dengan Tuhan, diingatkan oleh pelayan Tuhan, nabi Tuhan, hamba Tuhan sampai meniren. Iya saudaraku, masih tetap aja ndableke pol-polan gitu, iya kan? Nggak rugi, nabinya nggak rugi. Bahkan kalau sampai dilempari batu, disalib juga masuk surga. Tetapi yang nggak memberikan perhatian, ya, dia akan masuk dalam klasifikasi penderitaan yang bukan dari Tuhan. Ayat yang ke-9-nya Pak Yohanes, pasal yang sama. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ya, amin. Nah ini, jadi makanya kalau saudara yang dikasih Tuhan, kita ini kadang ngalami sesuatu duka cita, perjuangan, pergumulan hidup, tetap semangat aja. Nah itu membuktikan tanda-tanda bahwa kita ada dalam koridor duka cita yang ada di dalam sudut pandang yang tepat, di dalam koridor yang benar, yaitu ada dalam izin Tuhan untuk maksud yang sangat mulia di kemudian hari. Karena dikatakan tidak ada penyesalan. Tapi hari ini ketika saya menoleh ke belakang, melewati semua yang sulit-sulit, yang susah, yang menyesakkan, saudara kini kasih itu tidak ada satupun yang kemudian membuat saya, kenapa sih aku kok harus ngalami kayak gitu? Enggak. Saya akan katakan terima kasih Tuhan, ternyata lewat semua itu. Contoh aja, lewat bapalsi yang pernah saya alami tahun 1990 berapa itu, saya lupa, saudaraku ini kasih Tuhan. Taunya bangun pagi, ada doa gitu, mengucap syukur. Saya itu memang rajin dulu ya lari-lari, apa itu kumur dulu. Begitu kumur tahu-tahu bior gitu. Nggak bisa nampung air mulutnya, saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi dari situ semakin saya dididik Tuhan. Henry nggak ada yang bisa banggakan, disombongkan. Abdikan hidupmu sesuai dengan janjimu itu, kamu berikan hidupmu untuk aku. Karena aku, kata Tuhan, sudah memberikan seluruh keberadaanku untuk kamu. Saya tidak perlu nuntut saya itu ya, dalam hidup ini saya nikmati dengan penuh syukur ya saudaraku. Dan ternyata dengan itu Tuhan membawa terus ya mujur. Orang jujur itu mujur. Ayo 1, 2, 3, orang jujur itu mujur. Coba belajar jujur, nanti kan disayang Tuhan. Ya, dikasih manusia, benar. Saudara kerja jujur, bisa dipercaya, benar. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Walaupun dalam kejujuran tiba-tiba kita dihadapkan sebuah kenyataan yang sebaliknya. Kenapa? Dampaknya kami alami seperti ini. Kami dipermalukan, kami dibuat sedih, kami dirugikan seperti ini umpamanya. Tapi aku tetap tahu ini ada dalam kontrol Tuhan. Bahkan sampai melewati 2 tahun di dalam penjara. Dan akhirnya Tuhan melakukan sesuatu kepada siapa? Tolong teman kita itu. Teman kita siapa Pak? Yusuf.
Itu, dipercaya luar biasa. Semua yang dikerjakan berhasil. Saudara kerja ikut orang, ya Tuhan saudara juga keberkatan. Di kantor di mana saudara kerja, ada dalam doa, ada dalam kesungguhan, dalam loyalitas yang tinggi, mendedikasikan sesuai dengan bidang talent kita. Kita lakukan itu, dan di situ Tuhan memberkati. Walaupun nampaknya, tapi ke kaminya kan belum banyak sebanyak yang kami harapkan. Tenang aja, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Semua taburan itu akan pasti. Dan jangan berpikir yang namanya rezeki itu hanya batas struk gaji. Itu kalau kebetulan gajinya ada struknya. Ya. Di luar itu cara Tuhan tidak kurang-kurang. Ketika kita berada dalam suatu kebutuhan tertentu, tidak mustahil. Tuhan Yesus kita itu dahsyat, luar biasa. Sampai hari ini mujizat itu ada. Gitu loh. Kita kalau yang mikir ini nanti kapan jadi wong gitu ya. Makanya selamanya jadi kadal terus saudaraku. Karena enggak mikir dengan penuh syukur aku ini wong. Bisa melewati gini. Makanya satu hari ada seorang ibu. Dia katakan ya kami ini kerja sedemikian ya. Tapi puji Tuhan walaupun kami enggak yang wah gimana. Tapi ya puji Tuhan loh Pak Henry gitu ya. Nah, kalau gitu dia senang. Kata puji Tuhannya dia senang. Kenapa dia cerita? Nah ini anak-anak juga bisa kuliah. Satu-satu kami perjuangkan. Ya mereka sudah bisa meniti ya bidang studinya. Itu saya bilang. Itu kekayaan yang luar biasa. Kalau menurut paham agama lain itu. Salah satu yang penting. Kalau orang tua itu bisa ninggalkan ilmu kepada anak-anaknya. Betul tidak? Ya, kalau memang dimungkinkan kenapa enggak? Yang susah kalau anak diperjuangkan, dibiayai, dicarikan dana untuk betul-betul menempuh pendidikannya. Tapi tidak pernah serius untuk itu. Ya saya sedih. Saya pikir Tuhan juga sedih ya. Walau orang berkata, nasib baik tidak selalu karena ijazah. Memang. Tetapi orang yang tidak pernah mau berjuang, usaha sungguh-sungguh sesuai dengan fase kehidupannya. Saya pikir itu orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang yang tidak pernah bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya satu waktu akan mengalami sesuatu. Bertanggung jawabkan. Makanya saya bilang hidup benar, ndak minuman keras, ndak ngedrak, ndak ngerokok, ndak apa. Orang itu baik, kenapa kok dia mati? Makanya ada yang nasihati, ya makanya jadi orang itu jangan baik-baik gitu. Ini cepat mati gitu. Dan itu ajaran setan saudaraku yang dikasih Tuhan. Lebih baik mati usia singkat. Tapi dia dinilai Tuhan mempertanggungjawabkan hidupnya dengan sungguh. Daripada umur panjang sampai tua dikluk-dikluk. Tapi tidak pernah menghasilkan buah. Tidak pernah mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Dan itu masalah besar. Mau terus jaga koneksitas dengan Roh Kudus, amin. Dan kalau saudara ambil prinsip-prinsip seperti ini, saya yakin dan percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa anugerah Tuhan itu akan berlaku atas kita. Dan kalau kita menikmati betul jalinan hubungan yang baik, kita akan mengetahui kita dalam posisi benar. Makanya dikatakan Allah itu roh, para saya menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kalau kita ada dalam kebenaran, apa kata Tuhan? Ayat terakhir, kita buka bersama-sama saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Ini kata firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak. Tidak sedikit. Orang tua masih kadang bergumul, Pak, gimana tentang anak kami? Ya, ada yang masih gini lupa, rada sulit lupa gitu. Ayo, selain kita doa untuk anak kita doa juga untuk diri kita jadi orang tua. Mungkin masih banyak kekurangan, kekeliruan, cara yang salah. Itu lebih baik seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana nasib? Saya mengatakan kepada salah satu saudara seiman, yang salah satu dari sekian anaknya itu termasuk istilahnya special need, berkebutuhan khusus. Tapi saya melihat seorang ibu yang mencintai anaknya, memberikan perhatian. Dan ketika saya mengatakan,
Ya, Bu, tentu surplus yang diperoleh utamakan untuk pegangan buat anak. Kata ibu itu berkata kepada saya, ya Pak, ini sudah saya ikutkan ya asuransi, saya asuransikan. Ya, saudaraku ini kasih sampai anak ini sudah di usia dewasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan saya melihat ibu ini, tipikalnya bukan yang penuh beban, mukanya sering ditekuk kayak onta, enggak. Penuh sumringah, sampai umurnya jauh di atas saya. Seorang ibu ini, saudaraku, dengan selalu antusias, ya optimis dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, untuk dia menceritakan, mengatakan ya hal-hal yang tetap memberikan pengharapan. Saya salut, inilah ya pelaksana tugas sorga untuk bumi. Saudara dan saya mesti melakukan sisi-sisi mana yang diperlukan, yang Tuhan suruh. Saudaraku, dan jangan kecil hati, maka firman Tuhan berkata di sini, kemalangan orang benar banyak. Kalimat berikutnya baca bareng dan kita amenkan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Tuhan berkati kita. Izinkan Roh Kudus terus membakar hidup kita. Kita nyanyi satu pujian. Dan jangan pernah saudara tidak sabar menanti Tuhan. Iya, puji Tuhan. Yesus Tuhanku, terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, Ya, Yesus. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Saya percaya semua yang hadir dalam ibadah onsite dan online ada dalam lawatan Tuhan. Mustahil bagiku, Yang ada di rumah, itu yang ada di tempat pekerjaan, mungkin yang dirawat di rumah sakit, yang merawat pasien para nakes, semua dilawat Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya, haleluya. Ketika ku Tuhan jamah satu persatu. Mari kita berdiri sama-sama. Amin Tuhan. Namun yang mulia Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Musik mengalun, jemaat terus berdoa. Boleh song leader singer nyanyi lembut sekali. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Itu sebabnya kami tidak berdoa minta agar Engkau hadir, karena Engkau selalu hadir di tengah kami. Apa yang kelihatan Haleluya. mustahil bagiku, Benar. itu sangat mungkin bagimu. Semua katakan dalam doamu, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan, bagimu Engkau sanggup, Engkau dapat Tuhan Mujizat itu menolong setiap kami. kekuatan Yesus, dalam haleluya. Roh-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Usahaku Amin. tak berdaya, Ya Yesus. kuasa-Mu yang sempurna. Haleluya. Ketika
itu nyata, bukan karena ku kuasa, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, haleluya. Naikkan doa dan ucapan syukur-Mu. Engkau baik Tuhan, Allah yang bangga kami jadi milik-Mu. melakukan segala perkara, ku puji Oh, haleluya. ku sembah Kau Tuhan, Yesus, haleluya. Roh Kudus, naikkan syukurku. berkaryalah Tuhan. Semakin nyata dengan jari kami merendahkan hati, melangkah dengan benar. Haleluya, haleluya, ku tinggikan Kau Tuhan. Roh Kudus melawan menjamah kami. Jama, jama, jama kami. Oh, harapan baru turun atas kami. Terpujilah ya Oh, Haleluya, haleluya. haleluya, Yesus Terima kasih Tuhan. kudus. Kami percaya hari ini Kau menumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang sudah membaptis kami dengan Roh. Itu sebabnya kami hidup tidak dengan kekuatan kami lagi. Ajari kami tidak mengandalkan rasa mampu, rasa hebat, rasa kebolehan yang ada pada diri kami. Tetapi kami mau mengatakan di hadapan-Mu, sungguh aku tidak mampu kalau bukan karena Engkau bermurah. Kalau bukan karena Engkau menaungi kami, kalau bukan karena Engkau baik hati terhadap kami, Tuhan. Itu sebabnya jamah dan terus berkaryalah di dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu. Lebih dari hidup. Amin. Angkat dari hatimu pujian ini. Kemurahan Yesus Tuhan. lebih dari hidup. Kau luar biasa. Bawa lidahku Tuhan, bawa lidah. Haleluya Tuhan. Memuji Engkau. Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan bersama dan kita akan naikkan doa syukur. Amin Tuhan. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Amin, amin Tuhan. Terima kasih. Hari ini terjadi. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Siapa yang yakin dalam pengurapan Tuhan dalam hari-hari hidupnya karena berjalan dalam tuntunan kebenaran, bersorak syukur dan tepuk tangankanlah kepada Tuhan. Dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau bermurah, kemurahan kuasa-Mu akan menjangkau dan melibatkan kami menjadi kawan sekerjamu selagi kami hidup di dalam dunia ini. Kami mau menjadi alat Tuhan dan kami tidak mau jadi alat setan. Dan setiap kami diurapi untuk menjalankan tugas pelayanan surgawi di dunia ini. Dan kami yakin dan percaya hidup kami bahagia dari waktu ke waktu. Kesulitan dan persoalan boleh ada, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa menolong kami selalu tepat pada waktunya. Dan dikatakan dalam pujian yang kami imani, mukjizat terjadi di tempat ini, kuasa Tuhan bekerja. Dan apa yang menjadi doa anak-anak-Mu Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah terima penghiburan surgawi. Dan bahkan yang sakit berkenan menyembuhkan. Yang di rumah sakit semua ditolong, dijamah Tuhan. Bilur Yesus mengangkat sakit penyakit kami. Dan pintu berkat rezeki Tuhan curahkan senantiasa. Apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu senantiasa ada di dalam pertolongan dan lawatan Tuhan. Tuhan mampu melampaui segala doa kami, memberikan segala sesuatu. Bahkan kepada anak keturunan kami tak akan pernah dibiarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persembahan anak-anak-Mu yang sungguh tulus dan memuliakan Engkau. Engkau mengingat sampai kepada kekekalan. Dan pelayanan kami bersama hari ini sungguh berkenan memuliakan Tuhan. Sertai saat kami kembali, Tuhan naungi kami dan pertemukan lagi esok di tempat ini. Dan yang jauh di tempat ini akan melaksanakan secara online. Semua dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Yesus buat segalanya bagi kami. Syafaat kami, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilimpahi damai sejahtera dari Tuhan. Dan Indonesia akan semakin diangkat Tuhan menonjol dari semua suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Terpujilah Dikau Bapa Surgawi di sekarang sampai selamanya. Dan semua kebaikan-Mu akan kami nikmati terus. Bahkan dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang dua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk dan jabat tangan boleh kan sekarang, katakan Roh Kudus memberkati kita semua. Ya wakili deh. Roh Kudus memberkati kita semua. Puji Tuhan ya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Sebelum tinggalkan tempat ini, biarlah hati saudara fokus sama Tuhan ya sampai pulang. Haleluya. Semua persembahan saudara diingat Tuhan. Shalom.